Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kami masih berada di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan kita masih di acara debat publik pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir di sesi yang kedua. Ya, setelah segmen pertama tadi penajaman visi dan misi, selanjutnya akan dilanjutkan dengan segmen kedua, yakni segmen tanya jawab pasangan calon, di mana nanti pasangan calon akan saling bertanya bagaimana visi dan misi mereka dan dipertajam lagi. Dan yang bertanya diberikan waktu 1 menit dan yang menjawab diberikan waktu 2 menit. Baik, kita akan saksikan bersama. Ini semakin tegang nampaknya pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di debat publik pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir. Hadirin yang saya hormati, kita masuki segmen yang ketiga. Pada segmen ketiga ini, setiap pasang calon diberikan kesempatan bertanya dan menjawab. Waktu bertanya 1 menit dan waktu menjawab 2 menit. Kesempatan pertama saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1, Pak Elmi Yahya dan Pak Muchidin, untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3, Pak Sobli dan Pak Taufik. Waktunya 1 menit, kami persilakan. Ya, selamat pagi Kakanda Sobli dan juga Profesor Taufik. Kami ingin bertanya satu hal. Ini ditanyakan oleh para pendukung kami selama kami kampanye bahwa OI sekarang meninggalkan hutang sesuai dengan audit BPK 2014 sejumlah 193 miliar. Asumsi saya mungkin terjadi penggunaan asumsi defisit. Kalau itu terjadi, saya bilang saya sangat mengacungi jempol karena jarang orang yang berani. Dan kalau itu memang dilakukan asumsi itu, kami ingin bertanya apa justifikasinya dan bagaimana cara membayarnya, karena ini akan menjadi beban untuk bupati di depan. Tapi kalau asumsi saya salah, ternyata bukan asumsi defisit anggaran yang dipakai, kami ingin bertanya pula mewakili konstituen kami atau pendukung kami, kenapa ini sampai terjadi? Sebagai auditor, kalau masalah penurunan dana perimbangan itu terjadi di 2015 bukan 2014. Mohon penjelasan. Terima kasih, Kakanda. Terima kasih Adinda Helmi Yahya dan Adinda Musendi Mozareki atas pertanyaannya. Terhadap apa yang ditanyakan mengenai hutang pokok senilai lebih kurang 190 miliar. Saya ingin sampaikan pada kesempatan yang baik ini bahwa dalam struktur APBD kita tidak mengenal anggaran defisit. Yang ada adalah anggaran berimbang. Tatkala kita mengenal anggaran berimbang, yang disusun dalam rapat anggaran itu adalah target. Tatkala target tidak mencapai, realisasi tidak tercapai target, maka ada defisit, dan itu dalam pembukuan struktur APBD disebut dengan istilahnya hutang pokok, dan itu menjadi unsur dari pembiayaan. Oleh karena itu 190 miliar itu terjadi karena dalam rapat pembahasan APBD antara Panitia Anggaran Eksekutif dan Badan Anggaran Legislatif DPRD disepakati bahwa untuk menyusun pelapon anggaran berupa anggaran bagi hasil, karena belum ada keputusan Menteri Keuangan pada saat rapat anggaran, sehingga menggunakan basis anggaran tahun sebelumnya. Tatkala realisasi, ternyata anggaran yang sudah ditetapkan tidak tercapai karena persoalan harga minyak, persoalan bermacam-macam yang itu urusan pemerintah pusat, maka kita menerima bahwa anggaran berkurang dari semula yang direncanakan sehingga realisasinya tidak tercapai, dan itulah yang disebut dengan hutang pokok dalam pembukuan APBD. Dan itu akan diselesaikan manakala pembahasan RAPBD tahun berikutnya itu akan diselesaikan menjadi pembiayaan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk diselesaikan, hanya terlambat masuknya, bukan defisit tidak ada uangnya. Sekali lagi, mohon dibedakan pengertian hutang di luar dengan hutang dalam APBD. Dalam APBD, hutang itu berarti anggaran yang tidak terrealisasi sesuai dengan plafon yang ditetapkan. Baik, waktunya cukup. Kami persilakan pasangan nomor urut 3, Pak Sobli dan Pak Taufik, memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2, Pak Noviadi dan Pak Ilyas. Waktunya 1 menit, dipersilakan. Terima kasih. Yang saya hormati saudara pasangan
calon nomor urut 2, Awi Nopiadi dan Ilyas Panjalam. Saya ingin bertanya terkait tadi yang disampaikan dalam visi misi bahwa akan menempatkan sumber daya manusia di tempat pekerjaan yang benar. Terkait dengan itu pula, kita mengetahui bahwa urusan pemerintahan ini yang ditangani oleh daerah adalah urusan konkuren. Oleh karena itu saya ingin bertanya, urusan konkuren dalam wilayah kabupaten yang terkait dengan penempatan aparatur yang benar di tempat yang benar itu seperti apa, dan mohon kiranya dapat dijelaskan secara garis besarnya. Terima kasih. Baik, untuk pasangan nomor urut 3, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Ya, salah satu urusan konkuren ya. Konkuren itu kebijakan dari pemerintah provinsi atau pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah sehubungan dengan tadi menyatakan akan menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan keahliannya, karena di dalam undang-undang sendiri sudah dijelaskan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam bekerja, tentunya kita harus menempatkan tenaga yang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kemampuannya, sehingga standar operasional pekerjaan pada dinas dan instansi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi sangat penting bagi kepala SKPD dalam hal ini dinasnya terkait diusulkan dari Baperjakat kepada tenaga kerja atau pegawai PNS ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, dengan kompetensinya, sehingga pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai tersebut akan menghasilkan pekerjaan yang baik sesuai dengan standar operasional pekerjaan. Demikianlah. Mas, ada waktu, silakan. Yang terakhir harus kita ingatkan, kita harus memperkecil yang namanya calo-calo PNS itu adalah akan menempatkan orang-orang yang tidak berkompeten pada tempatnya. Terima kasih. Cukup, waktunya habis. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Kami persilakan pasangan nomor urut 2, Pak Nopiadi dan Pak Ilyas, memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dipersilakan. Terima kasih pasangan nomor urut 1. Saya akan mencoba memberikan pertanyaan. Tadi masalah penyelesaian daerah, persoalan daerah, mengatakan akan menyelesaikan sengketa lahan yang masih banyak belum selesai katanya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana saudara menyelesaikan sengketa lahan tersebut dengan cara tahkim? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilyas atas pertanyaannya. Jadi kami berusaha menjawab mengenai persoalan sengketa lahan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Tentunya permasalahan sengketa lahan ini bukan saja terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, tapi seluruhnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini banyak terjadinya sengketa-sengketa lahan. Untuk itu, ke depan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir akan berusaha menjadi penengah, memfasilitasi antara masyarakat apabila masyarakat itu bersengketa dengan perusahaan. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ke depan harapannya tidak berpihak kepada siapapun, jadi berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan, ini pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menjadi wasit penengah terhadap yang melaksanakan sengketa lahan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Bila perlu ke depan kita akan membentuk tim perpadu
guna menyelesaikan sengketa lahan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Dengan harapan dengan adanya forum komunikasi pimpinan daerah, tim terpadu, kita libatkan seluruhnya bersama-sama pemerintah dan juga masyarakat dan swasta. Insya Allah apa yang terjadi persoalan sengketa lahan selama ini bukan tidak mungkin akan bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Terima kasih. Baik, waktu masih ada, silakan Pak Helmi. Ya, kami sangat percaya, kami tahu ada beberapa catatan sengketa lahan, termasuk ada jalan yang katanya lahannya belum dibayar dan juga ada sengketa di daerah Cintamanis. Percayalah yang akan kami lakukan, tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan secara musyawarah. Dan kami akan berusaha untuk berpihak kepada semuanya. Jadi saya pikir itu yang bisa kami jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan pertanyaan keempat. Kami persilakan pasangan nomor urut 1, Pak Helmi Yahya dan Pak Mucendi, memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit. Dipersilakan. Terima kasih, moderator. Kepada saudaraku Ovi dan Pak Ilyas, kita ke depan kita meyakini Ogan Ilir ini akan mengalami kemajuan dengan adanya patung raya agung, sehingga Kabupaten Ogan Ilir ini pasti maju pesat. Namun ada dampak dari kemajuan suatu kabupaten, ada dampak positif dan dampak negatif. Tentu dampak negatif antara lain ada HIV/AIDS dan juga kekerasan seksual dan juga ada kenakalan remaja, putus sekolah, bahkan ancaman narkoba terhadap kabupaten yang kita cintai ini. Dan kami menanyakan, kalau hal itu terjadi, bagaimana cara pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ke depan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pasangan nomor urut 1 ya, mengenai kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dampak narkoba karena kemajuan suatu daerah. Negara kita negara hukum, semua melalui proses hukum. Bagi yang salah akan diproses hukum. Untuk kenakalan narkoba, salah satunya kita akan memberikan kita akan memberikan penyuluhan melalui dinas pendidikan, bahwa begitu bahayanya dampak narkoba bagi generasi muda, mengingat narkoba bisa merusak bangsa Indonesia, bukan saja merusak orang per orang, tapi bisa menghancurkan negara. Jadi kita sangat concern untuk masalah pemberantasan narkoba. Kepada pihak kepolisian juga ya, kita akan membantu memfasilitasi penyuluhan, karena pengguna narkoba tidak hanya bisa membuat orang menjadi bodoh, tapi juga bisa menyebabkan kematian dan berakhir dengan penjara. Juga mengenai kekerasan-kekerasan lain. Jadi akhlakul karimah kepada, terima kasih karena waktunya sudah habis. Baik, terima kasih pada Pak Ilyas. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kelima. Kami persilakan pasangan nomor urut 3, Pak Sobri dan Pak Taufik, memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1, Pak Helmi dan Pak Mucendi. Waktunya 1 menit, dipersilakan. Terima kasih yang saya hormati Adinda Helmi Yahya dan Adinda Mucendi Mozareki, pasangan nomor urut 1.
Tadi kami mendengar bahwa banyak upaya dari pasangan ini untuk menarik investor dan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pihak swasta. Pertanyaan saya adalah, dalam bekerja sama dengan pihak, terutama pihak swasta, dikenal dengan konsep BOT sistem atau BOT sistem. Bagaimana pandangan saudara terhadap BOT sistem ini untuk diterapkan di Kabupaten Ogan Ilir? Apakah cocok ataukah ini belum pas untuk kondisi saat ini? Kalau belum pas, silakan argumen, dan kalau cocok seperti apa argumennya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Helmi Yahya dan Pak Mucendi dipersilakan untuk menjawab. Waktunya 2 menit, dipersilakan. Mohon maaf Pak Sobri, karena waktu Anda bicara pendukung Anda berisik, jadi saya tidak bisa dengar. Apakah ya, saya tidak bisa mendengar. Baik. Ya, apakah yang Anda maksudkan BOT? Ya. Build, Operate, Transfer. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Konsep pembangunan kemitraan antara pemerintah dengan swasta memang bisa dilakukan dengan konsep build, operate, transfer. Ya, biasanya yang dilakukan, walau ini banyak bermasalah Pak Sobli, ya, yang dilakukan adalah pemerintah daerah mempunyai lahan dan kemudian swasta membangun, kemudian mengoperate-nya, dan kemudian dengan jangka waktu tertentu, biasanya 25 tahun, akan dikembalikan kepada pemerintah. Saya pikir untuk kabupaten kita yang anggarannya sangat minim untuk pembangunan karena banyak utang, ya, saya pikir konsep BOT adalah sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan. Yang harus kita lakukan bagaimana meyakinkan pihak swasta agar mereka confident, dan alhamdulillah saya adalah pengusaha properti, membantu cukup banyak proyek-proyek BOT. Mohon maaf, cukup banyak proyek BOT. Insya Allah saya akan bisa mengawal karena banyak sekali persoalan hukum yang diakibatkan oleh BOT. Sekarang konsep yang lebih baik adalah BTO, Build, Transfer, Operate. Ya, swasta membangun, diserahkan dulu title-nya ke pemerintah. Setelah itu swasta yang akan mengoperate, ambillah keuntunganmu. Ya, dan setelah itu baru ya itu artinya title-nya tetap di pemerintahan, dan itu model yang lebih aman secara legal. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan pertanyaan ke-6. Kami persilakan pasangan nomor urut 2, Pak Noviadi dan Pak Ilyas, memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 1 menit, dipersilakan. Terima kasih. Saya akan bertanya kepada paslon nomor urut 3. Dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir, tentunya kita akan menyelaraskan antara program pemerintah provinsi dan program pemerintah pusat. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut pendapat paslon nomor urut 3, sinkronisasi pembangunan Kabupaten Ogan Ilir dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini. Terima kasih. Terima kasih. Pak Sobli dan Pak Taufik dipersilakan untuk menjawab. Waktunya 2 menit, dipersilakan. Terima kasih Adinda Ilyas Panjalam dan Adinda Awi Noviadi, pasangan nomor urut 2 atas pertanyaannya. Saya sampaikan bahwa 10 terakhir ini sinkronisasi antara pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat berjalan baik dan tidak ada masalah. Karena memang Ogan Ilir adalah salah satu daerah yang sudah menyelesaikan Perda tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah. Dengan demikian, manakala daerah membangun sesuai dengan kaidah tata ruang itu, secara otomatis dia sinkron dengan pembangunan di tingkat provinsi dan di tingkat pusat. Termasuk juga pemerintah pusat belakangan ini sering memberikan dana stimulus
stimulan untuk daerah untuk mendorong, memacu dan memicu daerah supaya berperan lebih aktif. Alhamdulillah ini sudah nyambung. Contohnya program perumahan, program pembangunan perumahan tidak layak huni yang tempoh hari distimulus oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah daerah terakhir ini sudah mulai memberikan bantuan untuk perumahan tidak layak huni karena mengadopsi program dari pemerintah pusat tersebut. Termasuk juga program-program pendidikan, program kesehatan sudah diadopsi. Tetapi ke depan menurut kami perlu peningkatan. Karena kalau pemerintah pusat ada program pendidikan dengan kartu pintar, provinsi ada program pendidikan gratis, kabupaten harus berperan pula memberikan bantuan kepada anak-anak sekolah supaya gratis pula bukunya dan gratis pula pakaian seragamnya. Sehingga pemerintah daerah mensupport program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Demikian pula untuk program bidang kesehatan, bidang pembangunan fisik, sarana dan prasarana, saya kira ini sudah berjalan cukup baik dan perlu peningkatan lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami akan mempersilahkan kepada para pendukung ketiga pasang calon untuk menyampaikan yel-yelnya. Masing-masing calon diberikan waktu selama 1 menit. Kami persilakan pendukung pasangan calon nomor urut 2. Dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pendukung pasangan calon nomor urut 1. Dipersilakan. Terakhir kami persilakan pendukung pasangan calon nomor urut 3. Dipersilakan. Terima kasih.